Oke, sekarang gua menjelaskan tentang SOHC atau DOHC. Sebenarnya ini udah requestnya udah lama banget ya gitu. Ini metode penyampaiannya beda lagi, nggak pakai papan karena nyobain aja gitu kan. Karena kemarin katanya ada yang coba apa namanya bikin sambil vlogging. Gua nggak bisa ngomong sambil bawa motor gitu. Jadi ya gitulah gitu. Ini kalau misalnya emang senang pakai papan daripada kayak gini, bisa di apa namanya voting. Jadi gue mengadakan voting, bisa bisa kalau yang senang kayak gini bisa bisa di like, kalau yang nggak senang bisa di dislike gitu. Jadi maksud gue pengen lihat gitu. Jadi gue pengen tahu audiensnya lebih senang recording lewat handphone kemudian diedit gitu kan, atau gue ngejelasin pakai papan gitu loh, pakai pakai apa namanya papan tulis gitulah, papan kayak gitu. Terus ya berarti nggak ada background segala macam. Kalau yang seneng model kayak gini bisa di like, kalau yang senengnya model satunya yaitu yang apa, yang pakai papan bisa di dislike. Oke, gue masuk ke pembahasan. Jadi pertama gue mau mengklarifikasi, bukan mengklarifikasi ya, tapi meluruskan miskonsepsi yang ada di masyarakat gitu loh. Jadi apa sih sebenarnya SOHC, apa sih sebenarnya DOHC? Jadi yang dimaksud dengan SOHC itu single overhead camshaft. Yang dimaksud dengan single overhead camshaft itu berarti cuma ininya doang. Jadi bagian ini, sebentar gue tandain pakai marka. Kenapa warnanya seperti ini? Nah, salah. Oke, mana warnanya? Oh ini. Maaf. Nah, jadi cuma ini. Jadi dia shaft atau titik tumpuan gitu ya. Jadi kayak ada silindris panjang di silinder head gitu loh. Jadi kalau dia satu namanya SOHC, single overhead camshaft. Kalau dua berarti DOHC, dual overhead camshaft gitu. Dan ini tidak menentukan berapa jumlah klepnya, walaupun memang mayoritas SOHC itu hanya memiliki 2 klep, sementara DOHC memiliki 4 klep gitu. Tapi ada DOHC yang punya 5 klep, ada yang DOHC punya 2 klep doang, ada SOHC yang punya mati layar masih recording. Oh masih ada juga SOHC yang punya 4 klep, ada SOHC yang punya 2 klep doang, ada yang punya 3 klep gitu. Jadi tergantung. Nah ini gue akan membahas pertama sebenarnya apa sih perlunya antara SOHC sama DOHC. Itu sebenarnya kalau menurut gue cuman bisa dibilang nilai jual gitu ya, nilai jual atau gimmick dari pabrikan gitu loh. Memang kalau di level kompetitif gitu ya, kalau di level kompetitif jelas ya bisa dikatakan DOHC lebih unggul, nanti bakal dijelaskan di ke belakangnya gitu loh. Tapi untuk daily use gua rasa nggak begitu jauh gitu antara perbedaan SOHC dan DOHC gitu lah, apalagi di mesin-mesin dengan silinder kapasitas yang cukup rendah. Bahkan di beberapa kasus dengan jumlah silinder yang sama gitu, walaupun konfigurasinya beda, yang satunya inline, yang satunya L atau 90 derajat V gitu ya, itu memiliki power yang cukup berbeda gitu ya. Powernya itu yang satu ya memang beda cc sampai 46 gitu ya, tapi menurut gua tidak terlalu signifikan lah ya beda 46 cc. Yang 650 cc nya itu mendapatkan power 72 power second, sementara yang satunya yang SOHC itu mendapatkan power sampai 81 kalau salah, 81 per 82 power second gitu. Jadi ada perbedaan sekitar 10 power second atau 10 horsepower, sama aja sih, beda sedikit gitu loh. Jadi bisa dibilang yang SOHC bahkan lebih unggul gitu loh, bahkan dengan SOHC-nya itu cuma punya 2 klep gitu, sementara yang DOHC punya 4 klep, berarti total 2 silinder punya 8 sama 4 klep gitu. Padahal bisa dilihat dari konfigurasi mesin sebenarnya gak begitu beda jauh gitu ya, cuma memang yang SOHC pistonnya jauh lebih besar daripada yang DOHC gitu. Tapi limit RPM-nya nggak begitu jauh gitu, limit RPM-nya bahkan tinggian yang DOHC gitu. Oke, jadi power sendiri itu tergantung pada tekanan dalam mesin. Nah, tekanan dalam mesin ini kita bisa ngukur pakai flow bench atau sejenisnya gitu ya, segala macam yang kayak gitu gitu. Tekanan itu bergantung pada berapa nilai partikel seperti campuran udara dan bensin dan lain sebagainya kalau dia pakai turbo gitu ya, dan kalau enggak ya udah gitu, berarti cuma air fuel ratio yang terkompres dalam chamber atau dalam ruang bakar. Kemudian dia akan terjadi ledakan, seberapa cepat terambat apinya segala macam, yang itulah yang artinya, itulah yang disebut dengan
ledakannya gitu. Jadi bukan ledakan ya, tapi api itu seperti merambat dalam chamber, bukan meledak. Tapi ya untuk membuat lebih simpel sebutlah ledakan gitu. Kemudian kalau misalnya SOHC atau DOHC itu sendiri, ya itu cuma sebagai support system gitu loh. Jadi powernya dari mana gitu ya, powernya bisa dilihat gitu. Mesin SOHC 2 klep gitu memiliki power yang lebih besar gitu, karena memang tipikal mesinnya itu lebih stroke-nya lebih pendek gitu. Jadi short stroke gitu, walaupun limit RPM sebenarnya lebih rendah gitu ya. Sementara yang DOHC itu memiliki stroke yang lebih panjang gitu loh. Tapi memang kalau dilihat dari peak powernya, yang short stroke yang SOHC itu lebih memiliki power atau peak power yang lebih tinggi dibandingkan yang DOHC gitu. Kalau misalnya emang penasaran motor yang gue maksud, bisa dicari Kawasaki R6N perbandingannya dengan Ducati Monster 696 gitu. Oke, lanjut. Jadi semakin tinggi, intinya semakin tinggi tekanan dalam chamber, maka semakin besar juga tenaga yang dihasilkan gitu loh. Nah sementara profil kayak misalnya dibilang SOHC enak di RPM bawah, DOHC enak di RPM atas, itu nggak juga, itu terbantahkan dengan kasus-kasus tadi yang gue sebutkan gitu loh. Kayak R6N itu memiliki stroke yang lebih panjang sehingga di RPM bawahnya itu lebih enak dibandingkan si Ducati Monster dibandingkan si Ducati Monster gitu. Tapi di RPM atas itu lebih enak si Ducati Monster dibandingkan R6N. Gue tahu beda cc-nya cukup ya nggak begitu jauh sih sebetulnya, masih sama lah ya, di 650 sampai 700 gitu, range-nya segitulah gitu loh. Kelihatan jauh karena cc-nya besar aja gitu loh. Oke, di contoh lain ada juga di Pulsar 200 NS yang memiliki short stroke dengan panjang langkah hanya 49 mili dengan piston 72 mili. Jika kita bandingkan dengan Scorpio atau Tiger dengan piston yang lebih bisa dikatakan lebih kecil ya gitu ya. Gue tahu Scorpio pistonnya besar sampai 69, tapi dibandingkan Pulsar 200 NS itu tergolong kecil gitu loh. Kita bisa lihat di sini Scorpio dan Tiger memiliki tenaga di RPM bawah yang lebih besar daripada Pulsar 200 NS, tapi di RPM atasnya, di putaran mesin atasnya, Pulsar 200 NS lebih dominan. Artinya apa? Artinya di sini mesin dengan SOHC atau DOHC itu cuma sebagai super system. Karakter mesin tergantung pada konstruk mesinnya, apakah dia panjang langkahnya besar atau dia pendek gitu. Sebagai contoh R15 VA, dia dibandingkan dengan CBR 150 yang lawas sekalipun gitu ya, itu ada SOHC dan DOHC gitu. Kita bisa lihat jelas di situ kan ya. Makanya jadi masyarakat itu mengiranya bahwa SOHC itu enak di RPM bawah karena yang jadi perbandingan adalah CBR 150 yang dulu ya, yang short stroke gitu loh, yang dulu short stroke DOHC gitu, kerasanya di RPM atas, satu dengan Suzuki Satria FU gitu loh. Padahal itu sebenarnya bukan tergantung SOHC atau DOHC nya gitu loh. Nah kemudian kenapa sih kalau di balap itu kok pakainya DOHC gitu? Itu nanti akan dibahas nanti gitu ya, selanjutnya gitu. Gue bakal ngebahas tentang roller rocker armnya dulu. Jadi apa sih yang membedakan antara DOHC dan SOHC? Jadi ini udah ada ya dari tadi ditampilkan di gambar. Ini adalah SOHC, single overhead camshaft gitu loh. Bisa dilihat di sini cam itu bertemunya bukan di titik tumpu yang jadi cam itu berseberangan. Jadi cam itu berseberangan dengan bagian yang memukul klep atau mendorong klep, bukan memukul. Ya memukul sih. Jadi kita bisa lihat ya di bagian yang ini, gue tandain pakai merah. Nah ini cam itu berseberangan dengan bagian yang akhirnya menyentuh dengan klep, batang klep gitu. Jadi ini single overhead camshaft dan ini adalah rocker armnya. Dan yang disebut dengan roller yang ini yang biru. Jadi kalau single overhead camshaft rollernya itu ada di tengah gitu loh, di tengah antara capitnya gitu loh. Sebenarnya orang banyak yang bilang sih apa sih namanya macan segala macam kayak gitu. Gua nggak tahu bahasa ininya apa gitu loh. Nah jadi dia berputar, dia berputar seperti ini gitu ya. Pas dia ada di bagian yang landai ya, dia klepnya naik gitu loh. Nah tapi pas dia masuk ke bagian yang mulai tinggi, lift capnya, nah dia mulai masuk di lift cap, dia klepnya mulai ketonjok ke bawah gitu loh. Nah ini untuk single overhead camshaft. Sementara untuk dual overhead camshaft ini seperti ini modelnya. Jadi rocker armnya bukan rocker ya, tapi lebih ke arah
eh, apa ya, bisa dibilang eh, ini roller, ini titik tumpuk. Gue kebalik tadi kayaknya. Iya, ini roller ya, rollernya di sini, di bagian yang ini titik tumpunya di sini. Jadi, nah kalau DOHC, gue nggak tahu kebalik apa nggak, nanti gue dengerin. Kayaknya kebalik. Nah kalau DOHC dual override camshaft, karena dia punya dua titik, berarti titik tumpunya, jadi tumpuannya itu yang warna biru, tumpuannya ada di sini. Nah sementara camshaftnya itu menonjok atau kena roller, ini roller ya. Jadi cam selalu bersentuhan dengan roller, gitu ya. Tujuannya untuk meminimalisir gesekan. Gitu. Jadi rollernya itu ada di tengah, nggak kayak di sini, ini rollernya ada di pinggir gitu loh, berseberangan dengan titik tonjokannya. Nah jadi susunannya adalah dari sini, ini bagian apa namanya, tumpuannya, jadi bagian titik dia bergerak. Jadi di sini tetap ada semacam ya roller juga, bisa roller, bisa bearing, terserah. Jadi ada juga yang langsung gitu, macam-macam. Nah kemudian roller yang bersentuhan dengan cam itu ada di tengah. Jadi saat cam itu berputar, saat dia masuk ke bagian yang landai, ya bagian yang landai, maka klep itu nggak ketonjok lagi gitu. Jadi klepnya naik gitu. Sementara pas dia masuk ke bagian yang lift, bagian yang agak menonjol, dia akan turun ke bawah gitu loh. Jadi itu yang disebut dengan lift cam. Nah ini di bagian DOHC, dual overhead camshaft. Jadi perbedaannya secara overall itu. Nah kalau misalnya ada juga yang tidak menggunakan rocker arm gitu, seperti Suzuki Satria FU, itu dia langsung gitu loh. Jadi dari sini, dari apa namanya, dari camshaft, dia langsung nonjok yang namanya kayak siman apalah itulah, siman apa ya itulah pokoknya. Jadi nah itu ada bentuk silindris yang kemudian dia ketonjok gitu loh, dia ketonjok ke bagian bawah gitu loh. Nah apa ya, drawbacknya apa sih dari sistem seperti ini? Sistem seperti ini ya drawbacknya dia karena dia bukan benda putar, maka terjadi gesekan yang lebih besar gitu loh. Kalau gesekan lebih besar berarti dia akan mengurangi tenaga gitu loh. Jadi apa namanya, karena bukan tenaga sih, karena sebenarnya tenaganya nggak berkurang gitu, tapi dia ada inertia loss gitu loh. Jadi mesinnya ketahan gitu loh. Jadi secara overall itu. Nah kemudian masuk ke profil dari DOHC dan SOHC gitu loh. Nah ini alasan kenapa di dunia balap itu orang lebih preferensinya masuk ke dual overhead camshaft. Jadi kita bisa lihat ini kalau profilnya, kalau kita bandingkan ini sama ini ya. Nah kita lihat sudutnya, yang ini yang SOHC, yang atas adalah SOHC ya. Yang SO itu memiliki sudut yang lebih bisa dikatakan lebih landai dibandingkan yang DOHC gitu. Gua tahu kalau misalnya di secara umum hampir sama gitu ya, ukurannya nggak beda jauh gitu, tapi di dalam dunia balap antara SOHC sama DOHC gitu ya, di SOHC itu lebih sulit merubah sudut ini. Kenapa sudut ini menjadi penting? Karena kalau misalnya dengan sudut yang lebih tajam ya, piston itu bisa dibuat lebih dome, lebih menonjol ke atas ya kan, sehingga klepnya itu di profilnya itu dibuat lebih miring gitu loh, lebih miring. Tujuannya apa? Luas area klep gitu loh, lebih besar, maka dia akan lebih lancar juga peredaran atau sirkulasi airflow-nya gitu loh. Sementara kalau di DOHC dia lebih fleksibel gitu loh. Bahkan di beberapa kasus ada yang silinder headnya itu sampai dicor semua, kemudian dibikin ulang, mekanismenya dibuat ulang gitu. Biasanya menggunakan DOHC tanpa rocker arm gitu, karena dia bisa langsung kemudian dibuatkan tempatan, dudukannya segala macam, sampai guide valve-nya dibuat gitu loh, sehingga sudutnya bisa dirubah selama masih ada tempat di silinder headnya gitu loh. Jadi sudutnya itu semakin tajam, artinya klepnya juga ukurannya bisa lebih besar gitu loh. Nah, kemudian alasan kenapa SOHC itu lebih sulit dirubah, karena kalau kita lihat di sini bentukan SOHC ya, kita lihat di sini ya, kalau kita mau merubah silinder head, kita mau merubah sudut klep jadi sudut klep yang ini ya, dua sudut klep ini, kita harus mencari gitu. Jadi kita harus tetap menggunakan rocker arm dan lain sebagainya gitu ya, kemudian panjang cam dan lain sebagainya, itu harus disesuaikan gitu loh. Jadi kita bergantung dengan satu titik gitu loh. Nah ini perubahannya akan terlalu banyak dibandingkan dengan DOHC yang bisa jadi hanya merubah titik yang bagian atasnya saja digeser sedikit bagian luar gitu loh. Jadi
Overall sih sebetulnya antara SOHC ataupun DOHC mereka tidak begitu jauh. Itu bisa dibilang hanya sebagai support system. Kembali lagi semuanya itu sebagai apa ya, bisa dibilang support system untuk ini loh, memperlancar airflow ratio, karena prinsipnya airflow debit. Jadi prinsipnya airflow rate-nya semakin tinggi maka tekanan dalam chamber semakin tinggi. Jadi perlu diingat kalau airflow rate-nya semakin tinggi maka tekanan dalam chambernya juga semakin tinggi gitu. Dan itu hanya super system. Ada loh motor yang memang dia SOHC dan hanya menggunakan 2 klep per silindernya, tapi memiliki power atau power yang besar, yang artinya volumetric efisiensinya juga cukup besar. Apa itu ya? Ya gue udah kasih contoh tadi ya, ada di Ducati Monster 696 gitu loh. Itu kita bisa lihat dari mana gitu? Kita bisa lihat dari risetnya mereka. Ducati itu sampai bikin knalpot segede-gede gaban gitu loh, leherannya. Itu serta merta untuk agak ya itu apa namanya peredaran udara gitu, airflow rate-nya itu semakin lancar, semakin tinggi gitu loh. Jadi kalau karakter mesinnya bagaimana, kita mau menentukan peak power-nya bagaimana? Ya peak power itu tergantung balik lagi konstruk mesinnya, apakah dia merupakan mesin yang long stroke kemudian bore-nya kecil, atau dia yang short stroke tapi bore-nya lebar gitu, atau pistonnya lebar gitu loh. Karena nanti berkaitannya dengan apa namanya, kayak ya semacam piston speed dan lain sebagainya, restrictionnya masuk ke situ, floating lap gitu loh. Nah kemudian ini ada sesuatu yang gua sempilin sedikit gitu. Jadi kemarin waktu membahas DOHC dan SOHC, walaupun gue juga punya motor yang single overhead camshaft yaitu Jupiter MX gitu kan, waktu kemarin itu gue bilang gitu loh, gue tetap preferensinya menggunakan dual overhead camshaft. Kemudian dia memang mekaniknya Ducati, dia berkata kalau Ducati bisa seperti ini. Well, Ducati adalah sesuatu yang bisa dibilang eksepsional gitu ya dalam dunia otomotif, karena dia menggunakan desmodromic valve gitu loh. Apa sih desmodromic valve? Lu bisa cari sendiri di Google. Kalau misalnya dijelaskan secara singkat, dia tidak menggunakan per. Jadi dudukan antara klepnya itu, gerakan atas bawahnya itu bergantung semua sama camshaft. Berbeda dengan motor-motor yang menggunakan per klep. Jadi kalau cam itu bertindaknya hanya saat mendorong klep. Jadi mendorong klep ke bawah atau opening. Sementara saat closing mereka bergantung pada per gitu loh. Jadi sistemnya kalau dia pasti ada pernya gitu kan. Misalnya ini klep, ini klep gitu kan. Nah, terus di sini ada dudukan, terus di sini ada pernya. Jadi kalau dia ke bawah ini menggunakan camshaft, sementara kalau dia ke atas ini bergantung dengan gaya pegas dari per tersebut. Sementara kalau Ducati itu enggak. Ducati ini ada cam gitu ya, kemudian camnya ini mengunci klepnya itu sendiri gitu loh. Di sini ada kunciannya, kemudian ini ada batang klepnya. Nah, jadi mau itu dia ke atas ataupun ke bawah itu bergantung dengan profil dari camshaft. Makanya Ducati Monster atau Ducati lainnya gitu ya, kayak ya banyak lah seri-seri Ducati yang menggunakan desmodromic gitu, apalagi yang baru-baru sekarang yang sudah menggunakan 4 klep, dual overhead camshaft dan lain sebagainya, dia tidak ada istilah floating gitu loh, karena klepnya selalu bergerak sesuai dengan irama mesin. Nah kemudian selain itu ya sudut klepnya itu juga semakin lebar walaupun dia single overhead camshaft. Karena apa? Karena capitnya ini sangat panjang gitu loh. Jadi itulah hebatnya insinyur dari Ducati gitu ya, mereka berhasil memperhitungkan itu gitu, sudutnya panjang sehingga profil pada silinder headnya juga cukup tajam gitu loh. Jadi paling itu dulu dari gue, Green Wombat. Balik lagi ya, kalau misalnya emang lu senang dengan model penerangan yang seperti ini gitu ya, menggunakan screen recording, gue edit dan backgroundnya ada ya, ntar gue edit lah itu, ada gue vlogging gak jelas gitu. Lu bisa like gitu ya. Kalau misalnya lu lebih senang pakai papan, lu bisa dislike. Jadi terserah lu mau ngapain. Ini feedback buat gue secara personal. Oke, sekian dari gue, Green Wombat out.